jemaat Tuhan, saya percaya dimanapun kita berada, kasih dari surga, sukacita dari surga selalu ada menyertai kita semua. Dan bukan hanya itu saja, tetapi dimanapun saudara berada saat ini, di balik segala keadaan kita, percayalah bahwa Tuhan selalu memiliki maksud baik bagi kita. Karena Dia Allah yang penuh kasih, Dia Allah yang memberikan kekuatan bagi kita, Dia Allah yang memberikan harapan bagi kita, Dia Allah yang memberikan keyakinan bagi kita bahwa semuanya akan selalu baik-baik saja. Mari kita datang kepada Tuhan, kita membawa hati kita, kita persiapkan hati kita yang terbaik bagi Tuhan. Oh Yesus, syukur Tuhan, kami sembah, Yesus. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, kami memuji Engkau yang Sang Raja. Besar kasih-Mu Tuhan, besar setia-Mu, kami mau menyembah, kami mau memuji-Mu. Yesus, terpujilah Tuhan, ya salib-Mu yang berharga Tuhan.
terus memuji-muji nama-Mu ya Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang berada di tengah kami, biarlah Engkau yang terus memberikan semangat bagi setiap kami untuk memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang menyembah dan memuji Tuhan. Amin Yesus. Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia adalah Allah yang perkasa. Mari kita tinggikan Dia, kita puji Dia, karena Dia Allah yang berkuasa. Haleluya. Bersalah Tuhan, bersalah Tuhan dan layak dipuji. Bersalah namanya, kekal kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yesus Allah perkasa,
kita. Dia Allah yang telah bangkit bagi kita, telah menyayangi kita. Terpujilah nama Tuhan. Mari bersatu hati, bersama-sama kita puji Dia lebih lagi. Ya Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu untuk selamanya. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Yes. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahuku, Engkaulah Raja atas dunia. Tuhan yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahuku, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahuku selamanya. Amin. Haleluya. Ya Allah yang memerintah selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau kekal selama-lamanya. Raja-Mu tidak akan pernah berkesudahan. Oh Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan, pada hari ini kita akan memperingati perjamuan kudus. Mari terus arahkan hati kita,
Arahkan pikiran kita kepada Tuhan, karena Dia Allah yang setia. Dia Allah yang berkorban bagi kita. Tidak ada Allah yang lain. Tidak ada Allah yang lain seperti Tuhan kita. Dialah penyelamat kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Oh Yesus. Berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku menang. Engkau
Puji Tuhan. Shalom, Bapak Ibu, saudaraku sekalian yang terkasih. Kita bertemu kembali dalam ibadah minggu pertama di bulan Juni 2020. Kebaktian kita pada hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu saudaraku sekalian, saya bangga dengan saudara-saudara semua, sekalipun 2 bulan lebih kita ibadah di rumah, tetapi saudara melakukannya dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, dan saya melihat bahwa saudara-saudara mulai bertumbuh dan dapat menjadi dewasa di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Saya berdoa biar kiranya saudara-saudara mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, urapan Roh Kudus atas hidup saudara semua, rumah tangga saudara diberkati, dan kehidupan rohani saudara semakin naik. Saudara tidak mengandalkan kekuatan masing-masing, tetapi mengandalkan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terjadilah atas hidup saudara sekalian. Terima kasih banyak Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kemarin kita merayakan hari Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan kepada seluruh gereja Tuhan di muka bumi ini. Apa manfaat Roh Kudus ada di dalam hati kita? Roh Kudus menyertai kita, membimbing kita, bukan sia-sia, tetapi ada satu manfaat yang luar biasa. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan, saya beri judul Hidup oleh Roh. Sekali lagi, hidup oleh Roh. Saya berharap jemaat Tuhan, saudara-saudara hidup oleh Roh. Karena Roh Kudus telah diberikan kepada kita sekalian untuk menolong kita, untuk menyertai kita sekalian di muka bumi ini. Lebih dahulu saya ingin mengajak saudara-saudara membaca di dalam kitab Galatia, Fatsal yang kelima, mulai ayat yang ke-16. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menurut keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabuan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya.
Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, jelas sekali di sini dijelaskan oleh Rasul Paulus bahwa setiap anak Tuhan, dia tidak lagi bisa hidup sama seperti sebelum dia mengenal Tuhan. Menjadi Kristen artinya kita harus hidup di dalam Roh. Mulai hari ini, saudara-saudara, kita harus mulai ngeroh. Ya. Tapi dengan pengertian yang berbeda. Biasanya kita kalau mendengar kata ngeroh, maka kita membayangkan orang yang berdoa dalam bahasa roh, orang yang menunjuk-nunjuk orang lain, menghakimi, tetapi hidupnya sendiri tidak teratur. Hidupnya sendiri penuh dengan kesombongan, kemarahan, dan lain sebagainya. Yang saya maksudkan, kita mulai hari ini harus menjadi orang Kristen yang ngeroh, bukan dalam pengertian itu. Saudaraku sekalian, yang saya maksudkan adalah mulai hari ini kita tidak lagi boleh hidup secara daging. Mengapa? Tadi kita sudah membaca dengan jelas bahwa jika kita hidup secara daging, maka kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi pilihan kita satu-satunya adalah kita harus hidup di dalam roh. Kita harus mulai ngeroh dalam pengertian roh harus mulai menggantikan untuk memimpin hidup kita. Roh kita yang bersatu dengan roh Tuhan harus mulai menguasai, mengendalikan, melingkupi, mempengaruhi kita, memimpin hidup kita. Dengan kata lain, ngeroh dalam pengertian hidup kita dipimpin oleh roh. Sebagaimana kita ketahui, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, bahwa ketika manusia jatuh di dalam dosa, roh kita tidak lagi aktif, roh kita pasif, roh kita mati, sehingga kita hidup dipimpin oleh dosa, oleh daging, sampai segala sesuatu yang kita lakukan menuntun kita kepada kebinasaan, kepada maut. Setelah kita percaya kepada Yesus, barang siapa ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru datang. Tuhan meninggalkan dunia ini, naik ke surga setelah menyelesaikan karyanya di kayu salib. Dia tidak membiarkan kita yatim piatu, tetapi dia memberikan Roh Kudus kepada kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, pilihan satu-satunya bagi kita anak-anak Tuhan, setelah kita menjadi Kristen, maka kita harus hidup di dalam roh. Saya sejak jadi orang Kristen, sedikit sekali
pernah mendengar diajarkan di dalam gereja bahwa orang Kristen harus hidup di dalam roh. Saudaraku sekalian, padahal ini sangat penting. Padahal ini harus. Ayatnya kita sudah jelas membaca bahwa orang yang hidup dipimpin oleh daging, dia tidak bisa mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi satu-satunya yang harus kita lakukan adalah hidup di dalam roh. Artinya, Roh Kudus harus memimpin hidup kita sampai hidup kita menggambarkan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku sekalian, pemandangan yang kita lihat sehari-hari adalah orang-orang yang berbahasa roh lancar, tetapi hidupnya penuh dengan hawa nafsu, penuh dengan kemarahan, penuh dengan iri hati. Kita banyak menyaksikan orang-orang yang seolah-olah dipimpin oleh roh, mengusir setan, menghakimi, menunjuk-nunjuk orang lain, mengetahui kelemahan-kelemahan kita, tetapi dirinya sendiri hidup di dalam dosa, hidup di dalam kedagingan, hidup di dalam keduniawian. Mengapa? Oleh karena mereka tidak menyadari bahwa hidup di dalam roh bukan untuk pamer, tetapi hidup di dalam roh untuk mengendalikan diri sendiri, mengikut Yesus dengan benar. Hidup dipimpin oleh roh mendatangkan kekuatan untuk kita sanggup menyangkal diri, memikul salib. Hidup di dalam roh bisa mengalahkan kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri kita. Bukan untuk menghakimi orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, sekarang kita tahu bahwa kita bisa hidup di dalam daging dan kita bisa hidup di dalam roh. Mengapa? Oleh karena roh kita sudah ditebus oleh Kristus. Selama ini kita terlatih untuk hidup di dalam daging. Tetapi itu tidak lagi menjadi normal bagi orang Kristen. Normal bagi orang Kristen adalah ketika dia hidup di dalam roh. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, dari bacaan tadi, ada dua hal yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian. Yang pertama adalah kita harus meninggalkan perbuatan daging. Mengapa? Sebab hidup yang dipimpin oleh daging itu menuju kepada kebinasaan. Yang membuat hidup manusia sulit, lemah, banyak masalah oleh karena hidup kita dipimpin oleh daging. Ada pertengkaran, ada perselisihan, ada keserakahan, ada hawa nafsu. Tadi kita sudah membaca buah perbuatan daging itu semua yang menyebabkan masalah di dalam hidup manusia. Oleh karena itu saudara-saudara, semua itu harus dibuang, harus diakhiri. Percuma kita berdoa dalam bahasa roh, percuma kita melayani Tuhan, percuma kita punya karunia-karunia roh,
tetapi masih hidup di dalam keserakahan, hidup dalam sakit hati, hidup dalam pertengkaran, hidup dalam amarah. Saudaraku sekalian, artinya karunia roh hanya kita alami untuk pelayanan saja atau malahan hanya untuk menyombongkan diri saja. Tetapi sesungguhnya hidup kita masihlah manusia daging. Saudara-saudara yang terkasih, jika kita hidup di dalam daging, kita tidak bisa mengalami kemenangan, kita tidak bisa mengalami perubahan, kita tidak bisa mengalami berbagai macam rintangan, mengalahkan rintangan-rintangan di dalam hidup ini. Dan ketika kita hidup di dalam daging, sebenarnya kita sedang merintangi roh bekerja di dalam hidup kita. Karena itu, bagaimana kita tahu apakah saya masih hidup di dalam daging atau hidup dipimpin oleh roh? Alkitab memberitahu kepada kita, lihat buahnya. Kalau engkau masih pemarah, engkau masih sakit hati, engkau masih suka menyimpan dendam kepada orang lain, engkau masih keduniawian, engkau masih serakah, engkau masih suka bertengkar, engkau masih dipimpin hawa nafsu, maka sebetulnya jelas sekalipun engkau berdoa setiap hari, sekalipun engkau baca Alkitab, sekalipun engkau pelayanan, sekalipun engkau berbahasa roh, sebenarnya engkau masih hidup di dalam daging. Tahu dari mana? Dari buahnya. Yang benar, saudara-saudara, kita harus mulai hidup di dalam roh. Dengan kita mulai hidup di dalam roh, sebenarnya kita sedang mulai menyingkirkan perbuatan-perbuatan daging di dalam hidup kita. Kita harus mulai berfungsi secara roh. Roh kita sudah dihidupkan oleh Tuhan, bersatu dengan roh Tuhan, maka mulai hari ini marilah hidup kita jalani dengan memfungsikan roh kita memimpin hidup kita. Saudaraku sekalian, Alkitab memberi petunjuk kepada kita bagaimana kita hidup di dalam roh. Artinya kita harus mulai memikirkan hal-hal yang dari roh. Roma 8 ayat 5. Hidup di dalam roh adalah memikirkan hal-hal yang dari roh. Hidup di dalam daging adalah memikirkan hal-hal yang dari daging. Mari kita mulai hidup di dalam roh. Roh akan menuntun kita mulai memiliki pikiran Kristus. Roh akan menolong kita untuk mulai memiliki perasaan Kristus. Roh akan menolong kita untuk membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Roh akan menolong kita untuk mulai berdoa, bersekutu, mengenal Tuhan. Semua itu adalah tuntunan roh. Roh adalah bagian dari hidup kita
yang terhubung dengan Tuhan. Daging, saudaraku sekalian, diwakili oleh panca indera kita. Indera kita mendorong kita untuk bereaksi. Indera kita mendorong kita untuk marah. Indera kita mendorong kita untuk hidup dalam hawa nafsu. Indera kita mendorong kita untuk sakit hati. Itulah hidup di dalam daging. Mulai sekarang jangan percaya kepada apa yang dikatakan oleh indera kita. Jangan izinkan dia memimpin hidup kita. Tetapi mari kita mulai dipimpin oleh roh. Roh kita yang bersatu dengan roh Tuhan. Roh akan menolong kita untuk menyangkal diri. Roh akan menolong kita untuk memikul salib. Antara roh dan daging tidak bisa hidup bersama-sama. Karena keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Jadi bagaimana kita meninggalkan keinginan daging adalah dengan hidup di dalam roh. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, Roh Kudus setiap hari memimpin hidup kita. Roh Kudus setiap hari berbicara kepada pikiran kita. Kita harus mulai belajar untuk merenungkan siang dan malam semua perkataan-perkataan firman. Kita belajar memikirkan, menyetujui, kita belajar untuk hidup di dalamnya. Kebenaran kita mulai dicetak ulang, bukan lagi kita harus sakit hati kepada orang lain ketika orang lain menyinggung kita, tetapi kita mulai mengerti orang lain ketika orang lain menyinggung kita. Kita mulai belajar untuk mengampuni ketika orang lain menyakiti kita, bukannya indera kita yang mendorong kita untuk marah ketika orang lain menyakiti kita. Kita memiliki new normal, kenormalan yang baru. Kalau dulu disakiti, marah, normal kata orang yang hidup di dalam daging. Tetapi setelah kita hidup di dalam roh, disakiti, mengampuni, itulah normal kita yang baru. Kalau dulu orang harus punya banyak pendidikan tinggi, katanya itu bisa membawa hidup kita menjadi tertib dan lebih baik. Itu normal yang dulu. Tetapi normal yang sekarang di dalam Kristus adalah jika kita taat kepada firman, kita mengerti firman, kita percaya kepada firman, maka kita akan hidup di dalam firman. Itulah normal kita yang baru. Situasi sekarang ini memberi gambaran yang sangat baik. Setelah ada virus corona di sekitar kita, maka kita tidak lagi bisa hidup sama seperti belum ada corona. Maka sebenarnya ini adalah satu gambaran yang jelas. Setelah kita percaya kepada Yesus, kita tidak bisa hidup sama seperti ketika kita belum percaya kepada Yesus. Apa yang dulu kita katakan benar, belum tentu benar. Ada protokol yang baru yang harus kita ikuti.
hidup mengenal Tuhan, berdoa kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, itu adalah protokol baru bagi kita. Mendengarkan suara roh itu adalah protokol baru. Kita tidak lagi dipimpin oleh kata indera kita, tetapi kita dipimpin oleh kata roh kita yang terhubung dengan roh Tuhan. Jadi saudaraku sekalian, roh akan membantu kita. Roh Kudus membaptis kita. Artinya, seperti yang saya katakan kemarin, Roh Kudus memberikan perlengkapan karunia-karunia kepada kita. Ada bahasa roh, yang antara lain adalah bahasa doa. Melibatkan Roh Kudus, campur tangan di dalam hidup kita. Ketika hidupmu lemah, sekarang kita punya roh Tuhan. Berdoalah dalam bahasa roh. Ketika engkau lemah, maka roh akan membantumu untuk tidak lagi merasa lemah. Ketika engkau sakit hati, berdoalah dalam bahasa roh. Roh akan mengubah hatimu untuk menjadi tidak lagi sakit, tetapi mengasihi. Ketika engkau bingung, tidak tahu jalan, menghadapi jalan buntu, berdoalah dalam bahasa roh. Maka roh akan membantu kita untuk bisa melihat terang. Itulah fungsi doa dalam bahasa roh. Itulah fungsi baptisan roh di dalam hidup kita. Saudaraku sekalian, ketika engkau bangun tidur dan hatimu rasa tidak enak, maka yang harus engkau lakukan adalah mulai berbahasa roh sampai hatimu nyaman. Saudaraku sekalian, atau roh kadang-kadang memberikan kepada kita perasaan tertentu, mari kita mulai berbahasa roh. Roh akan menolong kita, menghindarkan kita dari berbagai macam pekerjaan si jahat. Itulah fungsi dibaptis Roh Kudus. Ketika engkau tidak tahu apa yang harus kau lakukan ke depan, berdoalah. Maka roh akan memberitahu kepada kita apa yang harus kita lakukan. Hidup dengan iman, bukan apa yang kelihatan, bukan apa yang dirasakan. Saudaraku sekalian, jadi normal kita berbeda dengan normal ketika kita masih hidup di dalam dosa. Hiduplah oleh roh. Tentu setelah mendengar khotbah ini satu kali, belum bisa membuat kita mengerti sepenuhnya, maka yang saya sarankan kepada saudara-saudara adalah mulai menekuni, mulai menanyakan, mulai mendiskusikan, mulai membiasakan diri mendengar suara Roh Kudus. Tuhan selalu menyertai kita setiap hari. Tuhan selalu berbicara kepada kita setiap hari. Tuhan selalu menyediakan pertolongan kepada kita setiap hari. Tuhan selalu ingin menghindarkan kita dari kesalahan-kesalahan setiap hari. Dia berbicara kepada kita, dia memberi tanda kepada kita. Tetapi oleh karena kita hidup di dalam daging, maka kita tidak mendengar suara Tuhan.
oleh karena kita lebih mendengarkan suara indera kita, maka kita tidak mendengar suara Tuhan. Saudaraku sekalian, hiduplah oleh Roh. Mulai mendengar suara Tuhan dan mentaatinya. Ketika Tuhan berkata, jangan sakit hati, mari kita jangan sakit hati. Ketika Tuhan menuntun kita untuk mengampuni orang lain, mari kita segera mengampuni. Ketika Tuhan menuntun kita untuk memberi, mari kita mulai memberi. Saudaraku sekalian, sehingga hidup kita betul-betul ada di dalam perlindungan Tuhan. Jangan sampai setiap hari kita berdoa kepada Tuhan, mohon berkat, mohon perlindungan, mohon kesembuhan, tetapi hidup kita tidak mendengarkan suara Tuhan. Sehingga kita tidak mendapatkan apa yang kita doakan. Dan kemudian kita menjadi menyalahkan Tuhan, menjadi tawar hati, dan menjadi marah kepada Tuhan. Bukan Tuhan yang tidak menolong kita, tetapi hidup kita keliru. Seharusnya kita mulai hidup dipimpin oleh Roh. Dimulai dari memikirkan apa yang dikatakan Roh, setuju apa yang dikatakan Roh, mengubah nilai-nilai hidup kita, mengubah normal dalam hidup kita seperti apa yang dikatakan firman Tuhan kepada kita, maka kita akan mulai menjalani hidup yang baru. Dan hidup di dalam Roh membuat kita ada di dalam kemenangan. Hidup di dalam Roh membuat hidup kita tidak mudah khawatir, tidak mudah takut. Hidup di dalam Roh akan memberi keyakinan bahwa Tuhan memberikan kesehatan ilahi kepada kita. Hidup di dalam Roh membuat kita terlindungi seperti yang dijanjikan oleh firman. Puji Tuhan, akhiri hidup di dalam daging. Karena bagi orang Kristen yang masih hidup di dalam daging, itu adalah abnormal. Saudaraku sekalian, sekarang kita tahu bagaimana hidup oleh Roh yang sebenarnya. Tuhan memberkati saudara-saudara. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Pada hari ini kami mulai belajar hidup di dalam Roh. Sehingga semua janji Tuhan, pimpinan Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih setia Tuhan dapat kami nikmati dalam hidup kami. Kami menolak, membuang segala perbuatan daging, hidup di dalam daging, kami tolak dengan iman di dalam nama Yesus. Kami tidak mau hidup di dalam buah-buah kedagingan, tetapi kami mau hidup menghasilkan buah Roh, mulai tumbuh di dalam hidup kami, buah Roh nyata. Terima kasih banyak Tuhan, kami mengucap syukur. Berkatilah jemaat-Mu, biarlah di dalam hidup mereka mulai terlihat buah Roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri terlihat dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, sehingga dunia tidak lagi mengejek kami, tetapi justru sebaliknya, dunia mulai mengarahkan mata
kepada Kristus dan mau datang kepada Kristus, dan seisi dunia ini diselamatkan oleh darah Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami akan melanjutkan ibadah ini dengan menerima perjamuan kudus. Tuhan menolong kami sekalian. Demi nama Yesus. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita akan melanjutkan ibadah kita dengan menerima perjamuan kudus, makan tubuh dan darah Tuhan. Mari kita berdoa lebih dulu. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati roti dan anggur yang akan kami pakai untuk menerima perjamuan kudus ini ya Tuhan. Baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah mereka masing-masing, Tuhan memberkati. Agar setiap orang yang menerimanya, mereka tidak lapar lagi, mereka tidak haus lagi. Demi nama Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Marilah saudara-saudara, kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Inilah tubuh Tuhan yang sudah dipecah-pecahkan. Tuhan mengorbankan dirinya untuk menebus saudara dan saya. Saya akan membaca firman Tuhan dan nanti kita baru akan makan bersama-sama. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Apakah saudara percayakan hal ini? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita angkat cawan dengan tangan kanan kita. Inilah darah Tuhan, oleh darahnya Tuhan menebus kita, oleh darahnya kita diampuni. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Apakah saudara percaya akan hal ini? Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk tubuh dan darah Tuhan yang dicurahkan bagi kami sekalian. Kami diampuni, kami dibenarkan, kami disucikan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, biarlah setiap jemaat-Mu memperoleh persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Mereka hidup setiap hari dalam kesetiaan, mereka hidup dalam pengabdian kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, Engkau yang telah menebus kami, Engkau yang telah memanggil kami, Engkau juga yang akan memilih kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, terpujilah Tuhan Yesus untuk kemenangan yang Engkau berikan kepada kami atas segala dosa. Engkau memberikan kemenangan kepada kami dari setan-setan roh-roh jahat. Engkau memberikan kemenangan kepada kami dari sakit penyakit. Oleh bilur-Mu kami disembuhkan. Engkau memberikan kemenangan kami dari segala kutuk. Kami tidak lagi mengalami maut. Kami hidup diberkati oleh Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian kami. Berkat Tuhan yang mengalir dicurahkan atas kami sekalian. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Demi nama Yesus, setiap jemaat-Mu di mana saja mereka berada, jika ada yang sakit, mereka disembuhkan
oleh bilur Tuhan. Sakit penyakit aku perintahkan pergi dari tubuhmu. Demi nama Yesus, setiap pergumulan yang ada dalam hidup mereka, Tuhan mengubahnya menjadi berkat. Terjadilah di dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa untuk keadaan dunia, keadaan negara kami Indonesia, dan kota kami Yogyakarta. Kiranya kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan memberkati, menghindarkan jemaat-Mu dari segala wabah corona ini. Terjadilah di dalam nama Yesus. Kami segera melihat pemulihan yang dari Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan yang baru, Tuhan memberikan kasih karunia untuk kami bertahan, untuk kami berkemenangan menghadapi segala situasi. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terjadilah atas semua saudara-saudara di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, semua yang percaya katakan, amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan selalu menguatkan kita, firman Tuhan selalu menjadi pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, biarlah kita terus menghidupi kebenaran dari Tuhan. Biarlah kita terus ada di dalam firman Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang berakar di dalam firman Tuhan dan melakukan firman-Nya. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Kita akan nyanyikan satu pujian, Karena Salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terpujilah Tuhan yang besar, terpujilah Tuhan yang memberikan Roh Kudus kepada kami. Terpujilah Tuhan yang mati dan bangkit untuk kami sekalian. Terima kasih banyak Bapa. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Sekarang Tuhan, hamba mohon Kau memberkati jemaat-Mu satu demi satu. Mereka yang ibadah di rumah mereka masing-masing. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati keluarga mereka dan seisi rumah mereka. Tuhan memberkati kesehatan mereka. Tuhan memberi umur panjang kepada mereka. Tuhan memberkati yang sekolah, yang kuliah di rumah. Tuhan memberkati usaha pekerjaan, kebutuhan mereka sehari-hari. Tidak ada seorang pun yang kekurangan. Hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan memberkati. Kemenangan demi kemenangan Tuhan nyatakan bagi setiap jemaat-Mu ketika menghadapi apapun di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tangan-tangan yang memberikan persembahan ke dalam rumah Tuhan, persembahan syukur, persembahan persepuluhan, persembahan misi, persembahan khusus mereka, Tuhan memberkati. Kami hidup bukan oleh karena kekuatan kami, tetapi kami hidup oleh karena berkat Tuhan yang memeliharakan hidup kami sekalian. Demi nama Yesus kami alaskan doa kami. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sekarang terimalah berkat, rahmat, damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta, kasih sayang, kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus bersama saudara. Hari ini sampai Tuhan datang kembali,
menjemput kita di awan-awan yang permai. Semua yang percaya mari kita katakan, amin. Haleluya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Puji Tuhan.